Bab ke-292. Layak? Akhirnya kalian datang juga? Sambut Tuan Wilson sambil bangkit berdiri dari tempat duduknya saat dia melihat Brian dan Charles berjalan ke arah ruang tamu. Selamat malam Tuan Wilson. Sapa Charles. Malam, Charles. Duduklah. Sahut Tuan Wilson. Di mana Sarah dan Nancy, Pak? Tanya Brian. Masih di atas, biasalah anak gadis. Sibuk dengan dandanannya, padahal cuma mau makan malam. Sahut Tuan Wilson. Kita langsung ke ruang makan saja, bisa ngobrol sambil minum dan makan camilan sambil menunggu kedua anak itu turun. Lanjut Tuan Wilson sambil berdiri dan berjalan ke arah ruang makan. Charles dan Brian yang baru saja meletakkan pantatnya di sofa ruang tamu, langsung ikut bangkit berdiri dan berjalan mengikuti Tuan Wilson. Nah itu mereka turun. Ucap Wilson saat melihat Sarah dan Nancy sedang menuruni tangga dari lantai 2. Tangga yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2 itu langsung menuju ke ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan sehingga saat dua orang gadis itu menuruni tangga, langsung terlihat oleh mereka bertiga. Cantik sekali. Gumam Brian tanpa sadar sambil matanya memandang Sarah tanpa berkedip. Tuan Wilson dan Charles langsung tersenyum kecil saat mendengar ucapan Brian tersebut. Senyum di bibir Charles tiba-tiba saja menghilang saat dia tanpa sengaja memandang ke arah Nancy. Sorot mata Charles menampakkan kekaguman dan rasa tertarik yang tidak biasa. Ternyata adik tiri Nona Sarah bisa juga terlihat dewasa dan anggun dengan dandanan seperti itu. Batin Charles yang tiba-tiba saja seperti berubah menjadi orang lain saat melihat Nancy yang terlihat begitu menarik di mata Charles. Meski Charles sudah beberapa kali bertemu dengan Nancy, tetapi baru kali ini dia bisa memandang Nancy dengan leluasa. Ada apa dengan Charles? Gumam Brian setelah dia puas mengagumi kecantikan calon istrinya dan secara tidak sengaja melihat Charles yang sedang memandang ke arah Nancy dengan pandangan kagum. Jangan-jangan Charles tertarik pada Nancy? Mungkin inilah kesempatan aku untuk membuat Charles sadar bahwa pekerjaan bukanlah segalanya. Batin Brian, niat jahilnya mulai muncul. Selamat malam kakak ipar, Tuan Charles. Sapa Nancy yang nampak tersipu karena sadar jika Charles sedang memandang ke arahnya. Malam Nona Nancy. Sahut Charles agak gugup dan langsung menyadari sikapnya yang aneh barusan. Hei! Santai saja Charles. Kamu kan sudah beberapa kali bertemu Nancy, apa kamu sudah lupa? Goda Brian sengaja ingin membuat Charles semakin salah tingkah. Ya, aku tidak lupa Tuan Muda. Sahut Charles sambil berusaha menenangkan hatinya. Aku sudah tidak pantas lagi untuk menyukai gadis manapun. Apalagi saat ini, umur aku sudah 35 tahun lebih. Buang semua pikiran tidak jelas itu, Charles. Selisih umur kamu dan Nancy terlalu jauh. Gumam Charles dalam hati. Seakan sedang memperingatkan dirinya sendiri. Mengapa aku tiba-tiba saja bisa menyukai Nancy? Apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hatiku ini? Batin Charles bingung sendiri. Charles sama sekali tidak menyadari jika rasa suka terhadap seseorang bisa tumbuh begitu saja tanpa harus ada alasan khusus. Demikian juga halnya dengan rasa benci atau rasa tidak suka. Sering terjadi, seseorang tiba-tiba saja tidak menyukai atau bahkan membenci orang yang tidak dia kenal sama sekali tanpa alasan yang jelas, kadang hanya karena dia mendengar berita yang tidak baik terkait orang tersebut. Padahal, kenyataannya orang tersebut tidak pernah sekalipun berbuat salah terhadapnya atau menyakiti dirinya. Demikian juga yang terjadi dengan Charles. Semenjak mengalami kegagalan dan juga mendapatkan pengalaman pahit saat menjalin hubungan pertamanya dengan seorang gadis, ditinggalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas, Charles memang seperti tidak berminat lagi untuk menjalin hubungan dengan gadis manapun. Dia terus menyibukkan dirinya dalam pekerjaan. Apalagi setelah Edward mempercayakan Dragon Corp kepadanya. Dia bahkan sempat menganggap semua gadis yang terlihat mendekati dirinya,
pada akhirnya juga akan meninggalkan dirinya, sehingga dia lebih memilih untuk membatasi diri dan tidak menanggapi para gadis tersebut. Tidak sedikit pengusaha di Rowdy East yang memiliki anak gadis, ingin menjodohkan anaknya dengan petinggi Dragon Court tersebut. Tetapi dengan halus, Charles menolak keinginan mereka tersebut. "Selamat malam Tuan Charles," sapa Sarah. "Selamat malam Nona Sarah. Anda terlihat cantik sekali malam ini," ucap Charles sengaja memuji Sarah untuk mengalihkan pikirannya dari sosok Nancy. "Terima kasih, Tuan Charles. Bagaimana dengan adikku Nancy? Bukankah dia juga terlihat sangat cantik?" Sahut Sarah sengaja ingin memamerkan hasil karyanya. Sarah memang mengeluarkan segala kemampuannya untuk mendandani Nancy agar terlihat lebih dewasa dan tentu juga lebih cantik. Dan hasilnya memang sangat tidak mengecewakan. Tidak percuma Sarah belajar kilat pada para perias profesional. Iya, Nona Nancy juga cantik sekali," sahut Charles tanpa sadar karena pikirannya kembali tidak fokus gara-gara Sarah mengingatkan dia tentang Nancy. "Terima kasih Tuan Charles," sahut Nancy tiba-tiba dengan muka semakin tersipu. "Sama-sama Nona Nancy," ucap Charles semakin salah tingkah. Perubahan mood dan perasaan yang tidak biasa yang tiba-tiba saja dialami oleh Charles, membuat otaknya yang biasanya cerdas dan bisa cepat mengatasi masalah pelik sekalipun, seperti berubah menjadi tumpul saat ini. Melihat sikap Charles yang menjadi begitu kaku dan agak kikuk, membuat Brian dan Sarah tersenyum geli. Sambil tersenyum, Brian memandang ke arah Sarah sambil mengedipkan matanya. Sementara itu, Tuan Wilson tampak santai saja saat melihat ulah Brian dan Sarah yang dia tahu sedang mengerjai Charles si perjaka tua. "Ayo ambil makanan kalian, berbincang sambil makan bisa membuat hati lebih nyaman," ucap Tuan Wilson sengaja untuk mencairkan suasana dan membantu Charles agar lebih rileks. "Terima kasih Tuan Wilson," sahut Charles langsung mengambil piring setelah Tuan Wilson selesai memasukkan beberapa hidangan ke dalam piringnya. Charles mengambil beberapa hidangan secara asal saja dan memenuhi piringnya. Dengan bergerak seperti itu, Charles bisa lebih mudah menenangkan perasaannya dan membuat otaknya bisa kembali bekerja dengan normal. "Tumben kamu makan begitu banyak, Charles," goda Brian. "Mengganti energi yang hilang saat berolahraga tadi, Tuan Muda," sahut Charles santai, langsung menemukan alasan yang tidak bisa dibantah lagi oleh Brian. "Memangnya Tuan Charles masih sempat untuk berolahraga sebelum datang kemari?" tanya Nancy tiba-tiba. Mendengar pertanyaan dari Nancy yang di luar dugaannya, membuat batin Charles yang awalnya sudah tenang, kembali berubah kacau. Iya Nona Nancy. Kebetulan tadi ada waktu sedikit," sahut Charles asal saja. "Charles memang punya hobi olahraga, Nancy," tambah Brian seenaknya, sengaja menyindir Charles. Charles tidak mempedulikan ucapan Brian dan pura-pura asyik dengan makanan di piringnya. Suasana tiba-tiba berubah hening, hanya terdengar suara pelan saat sendok beradu dengan piring dan garpu. Sepertinya mereka semua sedang serius menikmati hidangan makan malamnya. "Oh ya, Nancy, aku butuh sedikit bantuan kamu," ucap Brian memecah keheningan. "Bantuan apa kakak ipar?" tanya Nancy. Brian segera berdiri dan berjalan mendekati tempat duduk Nancy, kemudian menunjukkan layar ponselnya kepada Nancy. "Apa kamu familiar dengan gaun di dalam foto tersebut?" ucap Brian sambil menunjukkan gambar-gambar sebuah gaun yang sudah robek di beberapa bagian. "Mama, apa yang terjadi dengan Mama?" gumam Nancy tiba-tiba. Tubuh Nancy terlihat gemetaran, sementara matanya terus terpaku pada foto gaun robek di ponsel Brian. "Ini gaun Mama kamu. Apa kamu yakin, Nancy?" tanya Brian. Iya kakak ipar. Tunggu sebentar," ucap Nancy. Selesai berbicara, Nancy segera berdiri dari kursinya dan berlari tanpa menunggu tanggapan dari Brian. Nancy naik ke lantai 2 dengan cepat, masuk ke kamarnya untuk mengambil sesuatu, kemudian segera turun lagi ke ruang makan.
Aku dan Mama memesan gaun couple ini saat ulang tahun aku yang ke-17 di sebuah butik di Mall Alexander. Ucap Nancy sambil menunjukkan sebuah gaun dengan motif yang sama persis dengan yang ada di foto pada ponsel Brian. Itu adalah gaun kesayangan Mama. Aku sengaja membawakan gaun itu ke rumah sakit dengan harapan ingatan Mama bisa segera pulih saat dia melihat benda-benda miliknya. Lanjut Nancy dengan nada sedih. Berarti Nyonya Florence memang pernah tinggal di gedung itu, Tuan Muda. Ucap Charles. Apa kalian telah berhasil menemukan Mama? Sela Nancy dengan ekspresi wajah penuh harap. Belum Nancy, kami baru menemukan jejaknya. Sahut Brian. Wajah Nancy langsung berubah muram kembali setelah mendengar ucapan Brian tersebut. Nona Nancy jangan khawatir, aku akan terus berusaha untuk segera menemukan Nyonya Florence dengan segala kemampuan yang aku miliki. Ucap Charles tanpa sadar. Rasa simpatinya terhadap Nancy yang terlihat begitu sedih karena kehilangan sang mama, mendorong Charles mengucapkan kalimat tersebut secara spontan. Ya Nancy, Tuan Charles pasti akan memenuhi janjinya untuk segera menemukan Mama Florence. Tambah Sarah. Terima kasih Tuan Charles. Ucap Nancy tulus. Dert, Kering. Syukurlah ponselku berbunyi. Charles yang sedang merasa gugup akhirnya bisa bernafas lega saat tiba-tiba ponselnya berbunyi. Tampak nama Komandan Pengawal Dragon Corp muncul di layar ponsel Charles. Selamat malam Tuan Charles. Sapa sang komandan. Malam. Sahut Charles singkat. Kami sudah selesai menginterogasi mereka berempat. Ternyata mereka adalah gerombolan preman kelas teri yang berasal dari ibu kota. Mereka dikirim ke Rhodes untuk dipekerjakan di klub dan kasino. Ujar si komandan pengawal Dragon Corp. Terus, mengapa dia tiba-tiba menyerang aku? Tanya Charles. Mereka disuruh oleh bos mereka yang berada di ibu kota untuk melakukan penyerangan itu dengan dijanjikan bonus besar jika bisa melukai Tuan atau membunuh Tuan. Sahut si pengawal dari seberang telepon. Sepertinya, para penyerang kamu digerakkan oleh orang yang sama dengan yang menyerang Camp, Charles. Ucap Brian yang bisa ikut mendengar ucapan si pengawal dari seberang telepon meskipun Charles dia menghidupkan speaker ponselnya. Betul, Tuan Muda. Sahut Charles. Sementara ini, kalian masukkan dulu mereka berempat ke dalam sel tahanan di markas. Ucap Charles. Siap Tuan Charles. Sahut si komandan pengawal. Charles memutuskan sambungan telepon dan kemudian berkata kepada Brian. Tuan Muda, apa perlu kita melakukan tindakan keras kepada para preman dari ibu kota untuk memaksa mereka agar balik ke ibu kota? Saya pastikan dalam 3 hari mereka akan pergi semua dari kota ini. Ucap Charles yang mulai merasa kesal dengan para preman yang mulai berani mengusik Dragon Corp. Tidak usah, Charles. Percuma mengusir mereka. Kita ikuti saja permainan mereka. Cepat atau lambat, aku yakin bos mereka akan muncul juga di sini. Tentunya setelah mereka merasa kuat. Sahut Brian. Benar apa yang dikatakan oleh Brian tadi, Charles. Kita hanya akan membuang tenaga jika cuma mengusir para preman itu tanpa menangkap bos mereka. Mereka pasti akan mengirimkan gerombolan preman yang lain. Kamu sendiri tahu, di ibu kota ada puluhan ribu bahkan mungkin juga ratusan ribu preman yang bisa kita gerakkan dengan mudah selama kita mau mengeluarkan uang. Ujar Tuan Wilson. Dengan mendengarkan masukan dari Tuan Wilson, mereka bertiga dengan serius menyusun strategi untuk mengantisipasi serangan berikutnya sekaligus menyusun serangan balasan dan jebakan untuk memancing bos para preman itu agar muncul di kota Rhodes. Sementara itu, setelah 1 minggu lebih Clara menghilang tanpa bisa dihubungi sama sekali oleh Sean maupun Sebastian hingga menyebabkan pekerjaan proyek menjadi agak terganggu, tiba-tiba pagi ini Clara kembali muncul di kantor Sean. Selamat pagi Sebastian, apa Sean ada? Tanya Clara basa-basi. Padahal dia tahu dengan pasti jika Sean ada di dalam ruang kerjanya sedangkan Naomi sedang berada di kampusnya, alias tidak masuk kerja. Dengan adanya campur tangan dari Sebastian,
keributan antara Sean dan Naomi menjadi agak reda. Naomi tetap tinggal di apartemen Sean dan tetap kuliah seperti biasa. Hanya saja Naomi tidak mau masuk kerja sebelum Sean bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Naomi juga berjanji tidak akan pulang ke tanah air sebelum urusan mereka berdua beres. Sean merasa sangat berterima kasih pada Sebastian yang telah berhasil menenangkan Naomi, tanpa pernah menyadari bahwa semua itu adalah skenario yang telah disusun oleh Sebastian dan Naomi. "Mengapa kamu seperti tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali, Nona Clara?" tanya Sebastian kesal. "Apa maksud kamu, Sebastian? Kamu jangan asal sembarangan menuduh. Ingat, aku dan papaku adalah investor, sedangkan kamu cuma pekerja." Sahut Clara mulai berani bersikap sombong di depan Sebastian. "Kamu tahu, gara-gara kamu menghilang selama 1 minggu ini, beberapa tahapan pekerjaan proyek menjadi tertunda karena untuk mencairkan dana pada tahapan proyek itu membutuhkan tanda tangan kamu." Sambung Sebastian tanpa mempedulikan ucapan Clara yang hanya dia anggap sebagai angin lalu. "Halah, cuma tertunda 1-2 hari saja. Tidak usah kamu besar-besarkan," sahut Clara ketus. "Aku ingin bertemu Sean. Percuma ngomong sama kamu," ujar Clara sambil berjalan ke arah pintu ruang kerja Sean. Sebastian sengaja tidak mencegah Clara dan membiarkannya memasuki ruang kerja Sean. "Selamat pagi, Sean. Maaf aku telah mengacaukan tahapan proyek kita," ucap Clara dengan ekspresi wajah penuh penyesalan. "Tidak apa-apa, Clara. Yang penting hari ini kamu sudah kembali bekerja," sahut Sean ramah. "Benarkah?" ujar Clara dengan mata berbinar. Dia tidak menyangka jika Sean bersikap begitu ramah. Padahal sebelum berangkat ke kantor tadi, Clara sudah menyiapkan banyak alasan jika sampai Sean marah atau kesal kepadanya. "Ya, duduklah dulu. Aku ingin meminta tolong pada kamu," lanjut Sean. "Minta tolong?" gumam Clara sambil mendudukkan pantatnya pada kursi di seberang meja kerja Sean. "Iya, minta tolong apa?" tanya Clara penasaran. "Memberi penjelasan pada Naomi," sahut Sean datar. "Memangnya kamu ada masalah apa dengan Naomi?" tanya Clara, pura-pura tidak tahu. "Aku sedang ribut dengan Naomi," tukas Sean lesu. "Semua gara-gara foto ini," lanjut Sean sambil meletakkan selembar foto ke atas meja kerjanya.